Selamat sore semuanya. Bagi kalian yang masih berjuang di jalan pertanian organik, full organik, bukan semi-semi organik ya, jadi full organik. Semua bahan dan semua cara penerapan itu berdasarkan prinsip alami tanpa bahan kimia. Ini yang pernah kita bikin di video sebelumnya, sudah berumur 9 bulan yang lalu. Wadahnya maksudnya, bukan cabai rawitnya. Ini wadah yang kita tanam cabai rawit, walaupun daunnya terkena hama atau keriting kayak gini, tapi buahnya ini tidak terpengaruh. Buahnya tetap banyak. Dan lumayan lah. Ini bahkan pestisida alami seperti bawang merah, bawang putih, serai aja itu kita nggak pakai di metode ini. Ini dulu cuma bak yang kita bikin, pernah ada di video ini sebelumnya 9 bulan yang lalu. Ini fermentasi sekam padi dengan kotoran sapi dan kotoran kambing, disiram pakai air kelapa yang udah diendapkan selama 1 bulan lebih. Jadi di awal-awal dulu pernah kita tes tanam tanaman yang nggak untuk dipanen dan tanamannya hidup bagus. Makanya kita ini juga ada cabai hijau yang kita selip-selipin aja semua. Jadi dulu awalnya buat ngetes udah bagus belum. Jadi kan buat ngetes itu kita nggak bisa cuma nentuin suhu atau ngeliat bentuk media fermentasi kita. Jadi harus kita tanam dulu dengan tumbuhan. Ini juga anakan pisang yang sebentar lagi akan kita pindahkan ke ladang juga dicobain di sini. Bayam seperti yang kalian lihat, bunga keningkir, salah satu dari jenis-jenis refugia juga buat antisipasi hama. Ini ada ubi yang sweet potato. Nah ini kan waktu itu kita nggak ada yang jualan tapi nggak kepake. Daripada dibuang, mending kita taruh di sini. Siapa tahu nanti akarnya keluar. Pisang lagi, cabai, pisang, banyak kan cabai sama pisang. Jadi di sini udah berbagai macam tanaman yang kita tanam. Jadi udah bergonta-ganti tanaman juga. Ini terong yang dulu sempat kerdil ya. Kita nggak ngarepin ini berbuah banyak, tahu-taunya ini berbuah sangat banyak. Walaupun daunnya kayak gini, ya karena kita nggak semprot pakai apa-apa. Ini alami, nggak semprot pakai pestisida kimia dan nggak pakai yang alami juga. Ini dibiarin aja, tapi nggak ngaruh ke buahnya. Mungkin ngaruh sedikit, tapi nggak terlalu berpengaruh. Buahnya tetap banyak dan lumayan. Ini nggak pakai penyanggah buat ininya, buat terongnya. Umurnya kalau si media udah 9 bulan, palingan terong ini umur 7 bulan, udah 7 bulan dari awal tanam. Mungkin udah 9 bulan deh kalau dari biji. Soalnya itu kan dari biji di tempat penyemaian ada 2 bulan. Kita telat ngangkat, jadi udah kerdil dia. Dia beranjak sebesar ini aja baru berbuah itu di umur 4 bulan atau 5 bulan. Jadi ini baru-baru berbuah sebenarnya. Karena kita telat pindah dan mungkin media tempat persemaiannya juga nggak terlalu subur. Setelah pindah ke sini, dia diem dulu, hampir sebulan, nggak ada perkembangan. Sebulan. Nah ini cuma dilempar. Jadi waktu itu kita makan pepaya, ada 3 biji pepaya, kita lempar ke sini, hidup 1 tapi udah telat pindahin. Ya udah biarin aja di sini. Biarin nanti bisa kita nikmati buahnya, buah pepaya di depan rumah sendiri. Nah ini juga pisang, dan kadang sampah-sampah dapur yang agak kering dan gak terlalu basah itu kita buang di sini buat tambahan makanan-makanan bakteri yang ada di wadah ini kan. Jadi tanah depan rumah kami ini tanah bebatuan, tanah cadas, jadi agak keras. Makanya ketika saya bikin ini, kita cangkul dulu sedalam 20 cm
dan ke atasnya kita naikin sekitar 10 cm pakai batako. Dulunya sih pakai kayu, sekarang udah diganti. Karena kayu itu terlalu cepat lapuk. Karena bakterinya bagus mungkin di dalam ini. Nah, ini seperti ini kayak kulit bawang, bekas-bekas, potongan sayur. Kita kembalikan lagi ke sini. Ini sangat banyak kunyit ada di dalamnya. Kalau bawang merah udah diambil waktu itu. Eh, Daun bawang atau bawang daun juga pernah di sini. Rencananya dulu ini cuma buat bawang merah semua, tapi kami ragu ngasih buat bawang merah karena ini mataharinya nggak full. Soalnya di tempat yang kalian lihat ini matahari baru terkena ini ke tanaman di sini jam 11 atau jam 12 siang. Kalau sore full, karena dia tertutup buat matahari baru terbit. Nah kayak gini, ini tanah keras semua udah bercampur kerikil. Ini masih kenikir, nggak ditanam lagi yang ini tumbuh sendiri. Sisa-sisa yang lama dulu kan udah dihabisin. Jadi waktu awal-awal dulu kita tanam kenikir ini. Kalau nggak mau keningkir, kacang hijau juga boleh tuh sama kacang tanah. Kalau baru, kalau misalkan kalian baru bikin media fermentasi sekam padi dengan kotoran hewan ini, kalian boleh coba mungkin sebulan atau 2 bulan setelah dibikin kalian pakai kacang hijau tuh, ngetes bagus nggak ini. Kalau dulu kita karena nggak punya biji kacang hijau, makanya itu ya biji bunga refugia yang keningkir itu. Karena tanamannya aman, makanya kita coba udah tanam cabai, tanam terong kayak gitu dan yang lain-lain. Ini kucing pada berantem sama temennya. Oke, segitu dulu. Mungkin lain kali, kadang di video sebelumnya ada yang bilang penipuan lah, nggak jelas lah, inilah. Dulu pernah kita bikin cara fermentasi sekam padi dengan kotoran hewan, dibilangnya ya ada banyak komen negatif juga. Tapi kalau kalian yang komen negatif dulu di video sebelumnya, coba lihat yang sekarang, ini udah jadi banget. Toh 7 bulan sebelumnya juga udah jadi. Kalian bisa lihat hasilnya lumayan, bisa dikatakan lumayan. Toh nggak disiram-siram pun tetap lembab karena kan ada sekam mentah sama sekam bakar dulu pernah kita masukin. Oke.